Dan pemirsa, untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Selamat pagi Mbak Devi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada data dari PPATK bahwa tercatat jumlah transaksi judi online di tanah air ini di kuartal awal saja, sekitar bulan Januari hingga April mencapai 100 triliun rupiah, Mbak Devi. Ini bisa dilihat transaksi judi online ini melejit saat ekonomi sulit. Ini kenapa kira-kira judi marak justru saat keadaan keuangan sulit? Ya, kalau bicara sekarang ini bukan sekedar judi, tapi tadi judi online. Karena kalau judi offline ini kita tahu sudah lebih sulit dilakukan karena pengawasan tentu saja menjadi jauh lebih mudah. Nah, judi online ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, ini menjadi meningkat sejak kita mendadak digital tahun 2020 akibat pandemi. Nah, yang menarik adalah judi yang memang tampilannya layaknya seperti main game gitu ya. Ini yang kemudian membuat banyak orang yang awalnya terpikat pada judi online bukan untuk berjudi, tapi untuk bermain game. Yang kemudian ada tambahan insentif berupa uang yang memang berdasarkan studi-studi literatur di dunia menunjukkan memang metodenya akan diatur supaya pemain itu akan mendapatkan keuntungan di awal gitu ya. Lalu ketika mereka mendapatkan kerugian nanti akan diatur lagi bagaimana psikologi para pemain ini jauh lebih mudah tanda kutip diatur atau dikelola oleh para supplier atau pebisnis gelap judi-judi online ini. Nah, tantangannya adalah memang mereka menggunakan jaringan-jaringan yang tidak berada di Indonesia misalnya. Ini yang kemudian mengakibatkan perbedaan antara judi darat dengan judi udara ini itu yang salah satu menghambat bagaimana pemberantasannya menjadi relatif lebih sulit dibandingkan judi di darat yang memang kelihatan fisiknya, orang yang hadir juga kelihatan, dan judi udara ini membuat siapapun tanpa kenal latar belakang ekonomi, usia, jenis kelamin itu berpotensi untuk masuk ke judi ini. Ya, Yang kedua apalagi Mbak Devi, judi online ini kemasannya sudah seperti game sehingga orang melihat ini bukan sesuatu yang membahayakan, justru menyenangkan semacam itu. Jadi ini betul. makin digemari oleh anak-anak muda bahkan remaja. Betul, dan yang membedakannya lagi karena satu, orang tidak perlu datang ke suatu tempat, dan yang kedua pilihan biaya yang dikeluarkan itu bisa sangat murah. Kalau tidak salah koreksi saya, itu angka pengeluarannya justru bukan angka pengeluaran yang misalnya jutaan rupiah, tapi pengeluarannya bisa di bawah 100.000 bahkan di bawah 50.000, tapi karena digunakan berkali-kali maka volumenya menjadi sangat besar. Ini yang tentu saja mengkhawatirkan karena sekali lagi orang tidak merasa mengeluarkan sesuatu yang rugi karena diawali dengan nominal yang kecil. Yang paling menarik dari penelitian-penelitian tentang judi adalah baik offline maupun online, kok bisa ya orang ketika sudah rugi kok bukannya berhenti gitu ya. Kenapa kemudian terus-menerus melakukan judi? Karena justru ketika orang dalam kondisi merugi, maka dia akan terus berupaya untuk menutupi kerugiannya. Dan disinilah dia permainan psikologinya bahwa ketika Anda sudah berhenti, mau berhenti bermain pada titik tertentu, maka algoritmanya akan membuat Anda menang kembali sehingga Anda selalu melihat ada harapan di sana. Jadi permainan harapan inilah yang terus-menerus dikelola sehingga banyak orang yang tidak bisa lepas dan baru sadar mereka sudah terjebak ketika kerugian yang mereka peroleh itu sudah luar biasa besarnya. Baik Mbak Devi, kan faktanya banyak sekali yang sampai terjerat pinjol ya untuk menutup kerugian dari judi online ini. Nah, kira-kira apa yang perlu dibenahi dari sifat masyarakat ini yang masih menjadikan judol sebagai alternatif buat mencari uang sampingan? Nah,
Memang itu tadi, ini perlu ya media punya peran yang luar biasa untuk kemudian mengingatkan masyarakat. Karena sekali lagi oke, kata judi, tapi karena tadi tampilannya seperti main game, sekali lagi orang tidak merasa ini sesuatu yang berbahaya. Ini yang perlu dicamkan, karena banyak misalnya ketika itu anak muda gitu ya, atau orang-orang yang produktif, lingkungan di sekitarnya sayang sekali dari awal mereka melakukan itu hanya ketika melihat oh main game, oh ya sudah. Ketika terjadi pembiaran secara sosial, karena juga masyarakat sekali lagi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang tanda kutip mengerikan gitu, karena malah melihat oh anaknya anteng, ada di rumah nggak kemana-mana, ya sih dia asik sendiri, tapi yang penting kan dia nggak kemana-mana misalnya. Ini satu titik awal kehancuran, karena orang merasa bahwa ini bukan sesuatu yang berbahaya. Disinilah pentingnya pendidikan buat siapapun untuk berani mengingatkan dan mulai ngecek-ngecek ini main game beneran atau game yang ada uangnya. Nah kalau sudah ada uangnya, ini jauh lebih berbahaya. Kecanduan game saja sudah luar biasa sulit untuk memutusnya, apalagi ditambah dengan Oke, Mbak Devi uang. tadi Dan yang juga ketiga, mengatakan bahwa memang kecanduannya ada lagi yang pembiaran dari berbahaya sosial adalah juga ya Mbak Devi. Nah, pemerintah ini sejauh ini menurut Mbak Devi seperti apa langkahnya? Karena kan sudah ada Satgas, sudah ada penanganan ingin menghapus seluruh website, tapi kan nyatanya memang lahir terus website-website judul ini. Nah, kira-kira dari Mbak Devi sendiri, pemerintah sudah keras belum melakukan pemberantasan dari judul ini? Dan apakah memang ada pembiaran juga dari pemerintah selama ini? Mbak, pemerintah menurut saya sudah kerja 26 jam gitu ya. Karena setahu saya misalnya di Kominfo, teman-teman kepolisian itu ada Satgas yang memang khusus untuk melototin yang begini-begini gitu ya. Artinya, tapi kita tahu ini sebuah bisnis yang luar biasa besarnya, sama dengan pornografi. Sehingga memang ada pebisnis-pebisnis yang sangat serius juga untuk memastikan bahwa apa yang mereka perdagangkan ini akan ada terus. Artinya benteng ini selain dipenuhi oleh pemerintah dengan berbagai upayanya dan timnya, kita sebagai warga negara, khususnya paling tidak kita menjaga rumah kita sendiri, ini penting untuk juga turut serta. Tadi tambahan saya adalah kecanduannya, satu kecanduan gamenya, dua kecanduan judi online, yang ketiga kecanduan pornografinya. Karena biasanya ini satu paket. Jadi salah satu cara untuk berhasil mempersuasi orang terlibat dalam judi online adalah satu paketnya kelihatan kayak main game, yang kedua pornografi. Jadi ini berlapis kecanduannya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa yang namanya pornografi dan judi itu sesuatu yang jelas sangat berbahaya, dan yang perlu kita lakukan adalah memastikan lingkungan kita melakukan diet digital. Artinya hidup di ruang digital tidak bisa misalnya sehari itu lebih dari 4 jam misalnya. Tapi di Indonesia terkenal sebagai warga negara digital yang memiliki waktu yang paling tinggi di dunia, hampir 12 jam misalnya. Jadi kita semua punya tanggung jawab yang besar untuk mengingatkan minimal anggota keluarga kita terhadap perilaku digital ini. Iya, iya. Mbak Devi, sebelum kita membahas terkait dengan diet digital dan literasi digital ini, saya lebih tertarik untuk mengkritisi wacana pemerintah pusat khususnya untuk memberikan bantuan sosial bagi mereka rakyat yang jatuh miskin karena judi online ini. Seperti apa logikanya? Apakah nanti mereka yang kalah judi justru nggak apa-apa lah jatuh miskin, jangan khawatir, toh pemerintah akan membantu kita juga semacam itu. Pendapat Anda? Ya, pertama menurut hemat saya pemerintah harus serius dulu memastikan data orang-orang yang membutuhkan bantuan itu sudah betul-betul baik. Itu dulu kalau menurut hemat saya. Yang kedua, kalau data itu sudah baik, artinya selama ini kan yang menjadi tantangan di kita adalah persoalan data. Ada banyak orang yang tadinya mohon maaf membutuhkan bantuan, ketika mereka sudah menjadi lebih baik, mereka kemudian tidak mau mengupdate datanya, atau pemerintah daerah dalam konteks misalnya sampai RT RW tidak juga mengupdate, sehingga kemudian orang-orang yang sudah tidak pantas menerima itu masih menerima, atau sebaliknya yang dulunya tidak menerima tapi karena ada sesuatu dan lain hal, PHK atau ada sakit keras dan sebagainya, mengakibatkan mereka harus masuk ke kelompok yang menerima bantuan, belum menerima. Kalau itu saja belum dapat dipastikan, menurut hemat saya perlu hati-hati untuk memasukkan kategori mantan penjudi online, karena persoalannya satu, Mas.
mereka harus disembuhkan dulu dari kecanduannya. Justru bantuan yang paling penting adalah bukan persoalan kemudian hanya masalah keuangannya karena misalnya merugikan anggota keluarga lain, tapi bantuan utama yang terdepan adalah persoalan dibantu penyembuhan kecanduannya dulu. Karena kalau kemudian mereka diberikan bantuan tapi kecanduannya masih berlangsung, maka berpotensi bantuan-bantuan tersebut tetap digunakan untuk melayani kecanduan mereka. Oke, Mbak Devi, selain kecanduan kan juga ada faktor-faktor dan juga dampak-dampak lain ya terhadap pemain judol ini, seperti ada yang kriminal, ada juga yang sampai depresi, bunuh diri. Nah, sebenarnya apa sih yang memantik juga para pemain judol ini sampai bisa merusak psikisnya nih, sampai bisa melakukan tindak-tindak kriminal ke depannya? Ya urusannya uang, Mbak. Ketika mereka sudah kehilangan banyak hal, apalagi ditambah upaya menambal kehilangan uang tersebut dengan pinjaman online ilegal, disitulah malapetakannya semakin kompleks. Karena mereka akan ditagih pengembalian pinjaman yang tentu saja kalau ilegal sangat tidak masuk akal, ditambah juga beban mereka untuk mengembalikan kekalahan tadi yang bercampur dengan ketakutan terhadap tagihan-tagihan tersebut. Inilah yang kemudian dialami oleh orang-orang yang memiliki ketahanan sosial yang rendah, artinya daya dukung sosialnya juga tidak tinggi, berpotensi mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Mbak Devi, terakhir mungkin sebagai konklusi, adakah masukan bagi pemerintah terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan, termasuk memblokir judi, website judi online, pembentukan satgas dan lain-lainnya, tapi ternyata masih saja para judi online ini justru makin parah akibatnya, bahkan berakhir menjadi pelaku tindak kriminal semacam itu. Langkah fundamental apa saja yang diperlukan? Menurut hemat saya, Satgas ini harus dibentuk sampai ke level RT RW. Jadi secara berjenjang, RT RW itu bisa berfungsi sebagai alarm sosial di bawah, yang ketika misalnya memang sudah ada tanda kutip posko di pusat, kalau ada orang-orang yang berpotensi untuk terjerat lebih jauh dari judi online, pemerintah yang kemudian bukan hanya satgasnya melibatkan kementerian, tapi juga misalnya kampus, lalu lembaga-lembaga organisasi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk yang pertama yang paling penting adalah mengobati, menanggulangi kecanduannya dulu. Dan ini informasinya hanya bisa didapat dari RT RW yang kemudian secara intensif, misalnya kalau di kota-kota besar yang sudah tersambung dengan internet lewat WA group, itu bisa mengingatkan keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan. Jadi konteksnya bukan menghakimi, tapi kita justru merangkul mereka yang sudah kecanduan tersebut untuk kita bantu dahulu mereka terlepas dari hal tersebut dengan menggunakan satgas tadi, yang menurut saya tidak bisa hanya di level elit pusat, tapi harus turun sampai ke bawah dalam konteks kita memastikan database orang-orang yang berpotensi terjebak lebih lanjut untuk kita sembuhkan tanda kutip terlebih dahulu. Tapi sembuh total bisa ya Mbak Devi ya? Sorry? Sembuh total bisa nggak sih untuk para pemain judol ini? Nah, ini nanti bisa didiskusikan dengan para ahli psikologi. Tapi artinya kita perlu bantuan yang dimaksud itu kan kalau memang setelah di assessment atau dinilai memang kondisi parah, itu tidak bisa sembarangan, harus dengan ahlinya. Tapi kalau kemudian ada keluarga-keluarga yang masih bingung lihat nih anak saya judi online apa game saja atau gimana, ini bagaimana mencegahnya, itu RT RW menurut hemat saya penting untuk dibekali pengetahuan seperti itu. Kalau di daerah bukan Jakarta atau kota besar mungkin ada yang disebut dengan dusun atau kepala desa, ini terpulang daerah masing-masing. Tapi artinya mereka sebagai pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah itu perlu dibekali informasi ini. Karena judi online dan pornografi ini mampu melumpuhkan peradaban. Jadi ini hal serius, semua orang harus dilibatkan sampai ke level yang terkecil yaitu RT dan RW. Iya, bahkan Satgas jangan hanya duduk di puncak Menara Gading, harus mengakar sampai RT RW, bahkan di sekolah-sekolah seperti kampus itu dilibatkannya, Devi. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati telah bergabung bersama kami, pengamat sosial, memberikan solusi-solusi yang cukup menarik terkait dengan problematika judi online ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Berantai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.